menjelaskan masalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada beberapa nakobah, beberapa biografi, kisah dan segala macamnya yang kita akan bahas. Beberapa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan insya Allah pada pengajian malam hari ini bertempat di Masjid Agung ini kita akan kembali membahas tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baca tuh. Coba kesalahan meriaskan penyampaian Said Abdul Qadir pitutur kajalma dina ukur korsi dauhan Syekh Abdul Qadir di dina zuhur pawon Salasa tanggal genep bulan Syawal atau 500 tahun 520 hiji kaula ningali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus nembalan kakaula dauhanana hai anak kaula. Nah, kita akan menjelaskan masalah pertama kalinya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pelajaran atau mengajar kepada murid-muridnya yang duduk di atas kursi. Maksudnya ini, kejadian ini pada hari Selasa tanggal 6 Syawal bulan tahun 520 Hijriah. Lahir Tuan Syekh Abdul Qadir tanggal sabra? Tahun sabra? 400 sabra? Ya dirinya. Tahun berapa? 470. Iya kejadian dia dina tahun 520 hiji. Dia 520 hiji. 520 hijriah. 20 hiji. Berarti 520 hiji kurangi 470. Sabra? 50 hiji. Nah, ketika kejadian itu hari Selasa sebelum waktu zuhur masuk, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berdiam diri dan memikirkan bagaimana caranya untuk memberikan nasihat-nasihat pengajian dan segala macam. Ketika di saat tertentu, di saat-saat kebingungan, di saat-saat memang harus ada yang menunjukkan. Nah, maka datanglah salah satu eyangnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi titik utama. Ketika ada kebingungan, ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, Syekh Abdul Qadir Jailani yang langsung didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa membedakan antara Syekh Abdul Qadir dengan kita. Di saat kita bingung ngalamun, yang datang siapa?
juri itu datang berenya. Nah, ya beda. Ngalamun kieu bari ngomong HP bahaya panetanya. Iya kan. Nah, Tuan Syabul Qadir ini kita langsung didatangi oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah datang ditanya, "Kenapa kamu diam bukan memulai untuk mengajar?" Nah, Syabul Qadir berkata seperti ini. Saya adalah manusia yang tawadu ya, orang yang ajam ya. Sedangkan yang datang itu ulama-ulama yang fasihat ya, gitu. Orang-orang. Nah, jadi mulai. Bagaimana saya akan mengajari dengan ulama-ulama yang fasihat itu? Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada Tuan Syabul Qadir ini untuk membuka mulutnya, salangap. Nah, setelah itu diludahi oleh Rasulullah sebanyak 7 kali ludahan. Wah. Rasul, ya, luar biasa. Nah, setelah itu Rasul itu katanya udah sholat zuhur, Tuan Syabul Qadir Jailani sholat zuhur, setelah sholat zuhur mulai berdatangan. Orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke pengajiannya. Nah, ketika mau mulai, sudah ada di kursi, sudah ada di podium, ibaratnya kan. Nah, mulailah. Nah, nervous cek orang namanya gitu. Tuur ngadader, tuur dan tuur. Nah, lutut, tadi tanya hate geus galau teh buku. Gado dagu nya kageder. Waduh, kumaha ini ya. Nah, di saat yang genting itu datanglah salah satu eyangnya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali dua luar biasa. Ya, Rasulullah dan Sayyidina Ali ditanya, "Kenapa kamu tidak memulai mengajar?" Aduh, bagaimana tadi saya bisa mengajar dalam keadaan seperti ini? Hati saya berdetak, hati saya berdetak kencang. Waduh, ya seperti genderang mau perang ya. Tadi kaki gemetaran, terus dagu pun gemetaran. Nah, maka Sayyidina Ali percis mengatakan seperti itu dengan seperti Rasulullah. Coba bukakan mulutmu, dibuka mulut dan diludahi oleh Sayyidina Ali berapa? 6 kali. Saya bukan mengatakan kenapa 6 kali? Karena ini sebagai adab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul 7, saya 6. Nah, seperti itu. Sekarang mulailah untuk mengajar, mulailah untuk berbicara, mulailah ajak mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Saudara Qadir dengan lantangnya mengucapkan kata-kata dan segala macamnya sehingga semua orang, semua ulama di sana takjub dengan kepintaran dan kehebatan Tuan Syabul Qadir Jailani. Subhanallah. Titik utama. Tuan Syabul Qadir Jailani ketika ada masalah, langsung yang memberikan masalah solusi itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi disambung oleh beda aja kita. Beda. Kurang naon deh. Naon udah datang. Nah, awasnya bahaya. Nah, jadi dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awasnya isi salah ngabayang kena ya. Rasul datang. Lain Rasul nanti nggak maha. Ya, terus. Ikutan. Apakah 10 nyarioskeun kumpulna 100 ulama Baghdad di majelis Sayyidina Abdul Qadir serta masing-masing pada boga masalah. Dicarioskeun kujah Abu Muhammad Al-Furazi. Waktu kaula milu hadir dina majelis Sayyidina Abdul Qadir sarumping 100 ulama Baghdad sadayana pada ngagaduhan masalah serta eta masalahna teu sami barang eta ulama parantos kalik dipayunana teras anjeunna tungkul tuluy bijil cahaya tina lerasan manahna eta cahaya teras ngaliwat. Nah, menceritakan kumpulnya 100 ulama di majlisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada kesempatan itu para ulama kumpul datang semua kepada ke majlis Tuan Syekh Abdul Qadir ini untuk menanyakan masalah. 100 ulama dengan 100 masalah. Mun urang lieur teh. Lieur hiji masalah ge lieur gitu dikitnya.
Itu anggus sih bagi masalah. Itu. Ini mah 100 ulama bereskan. Nah, setelah berkumpul keluar cahaya dari dadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga melewat kepada dada-dada para ulama yang 100. Setelah dilewati itu, akhirnya ulama-ulama tersebut seperti seolah-olah seperti orang yang tidak sadarkan diri, membuka kopiahnya, merobek bajunya dan segala macam. Dan akhirnya kepala ulama itu disimpan di bawah telapak kaki Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah itu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir dirangkul satu persatu dan masalah itu akhirnya dijawab serta selesai mendapatkan solusi. Alhamdulillah 100 masalah selesai dalam waktu seketika. Luar biasa. Nah ini karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus Makobah ke-11 dari Osken adampalna kanjeng Nabi karena pundakna Said Sehat Qadir dicarioskeun ku Syekh Rosid bin Muhammad Junaidi dina wangina Mi'raj kanjeng Nabi sumping malaikat Jibril nyata burob ari salampakna eta burob anggur nggebur cara bulan di tos. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita menjelaskan menginjak Rasulullah menginjak pundaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan, insya Allah nanti Isra Mi'raj kita akan bahas kisah-kisah Isra Mi'raj pada bulan mana? Rajab, insya Allah. Nah, Isra Mi'raj itu perjalanan malam Rasulullah dimulai dari Baitullah di Mekah sampai ke Masjid Aqsa mana? Nah, itu ramainya itu Palestina. Nah, udah dibahas namanya. Nah, terus Isra Mi'rajnya itu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, tembus langit ke-7. Nah, yang kita harus pahami ketika Rasul Mi'raj sampai ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha, itu Rasul tuh datang langsung menemui Allah Subhanahu wa taala. Bukan ke tempatnya Allah, tapi ke tempatnya Rasul yang disediakan oleh Allah. Karena kenapa? Allah tidak membutuhkan tempat. Allah ada di mana-mana. Berarti Allah banyak. Dilihat di baiknya, ya. Allah tidak membutuhkan tempat. Kenapa Allah kita suka mengatakan kita serahkan pada di atas? Tujuannya untuk memuliakan. Awas aya ngalah tangkil nu atas bedanya dia. Udah ngagawean cenah. Ya bae. Nah, itu. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Allah itu beda dengan makhluk. Nah, jadi ketika Mi'raj itu datang Rasulullah SAW ke sana, datang ke tempatnya Rasulullah yang disediakan. Ulah datang ke tempat lain. Gitu. Disangka Baitullah cenanya rumahnya Allah. Tadi dia ngomongin. Ya, nah itulah. Tempat ibadah maksudnya. Nah, kisah Isra Mi'raj, ketika dikisahkan Isra Mi'raj ini, pertama malaikat Jibril datang membawa buruk. Buruk kendaraan yang dikendarai adalah buruk. Nah, bercahaya luar biasa itu buruk. Nah, setelah itu karena buruk mendekati Nabi, menjadi Rasulullah, nah buruk itu tidak mau diam. Kenapa? Ditanya oleh Rasul, buruk, kenapa kamu tidak mau diam? Apakah kamu tidak mau ditunggangi saya? Bukan seperti itu ya Rasul. Karena kenapa?
atau senang bunga ya. Kan gitu orang dari cicing bunga ya gitu. Nah, itu. Karena kenapa? Saya sangat merasa senang akan ditunggangi, akan dinaiki oleh makhluk yang paling mulia, kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk ya bunga, ya orang mulu dan ya Allah. Tadi itu ya. Nah, setelah itu, nah, buruk ada dua permintaan. Ya Rasul, jika memang dikenankan saya mempunyai dua permintaan. Apa permintaannya? Satu permintaannya, Rasul ketika nanti akan masuk surga, jangan jangan menaiki kendaraan atau hal yang lain selain buruk. Nah, itu permintaan pertama. Rasulullah langsung mengijabah. Ya, insya Allah saya akan menggali buruk ketika masuk ke surga. Bunga. Satu lagi, nah kata buruk, Rasul coba pegang pundak saya supaya menjadikan bukti saksi nanti di akhir zaman, di hari kiamat. Akhirnya Rasul memegang pundaknya buruk karena saking senangnya itu buruk menjadi besar. Bahasanya jasadnya tidak cukup untuk mewadahi untuk tidak jasadnya tidak cukup untuk wadah ruhnya. Nah, sehingga si buruk itu menjadi tinggi sekitar 40 hasta. Hasta itu sekitar sama setengahan gitu lah, kali itulah. Ya, betul. Nah, seperti itu. Nah, di sanalah Rasulullah membutuhkan pijakan. Ketika Rasulullah membutuhkan pijakan untuk menaiki buruk, siapa yang datang? Yaitu rohnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Roh. Nah, sebelum dilahirkan seluruhnya sudah ada. Kok ayat ulah tadi teh ulah kabayang dir ya tadi teh. Nah, terus akhirnya datang ruhnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani langsung duduk dan Rasulullah naik ke pundaknya serta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani berdiri dan akhirnya Rasulullah bisa naik pada buruk dan berkata terakhir, Abdul Qadir, kaki saya menginjak pundakmu. Nanti kaki kamu akan menginjak pundaknya para wali yang ada di dunia. Nah, makanya Rasulullah itu, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu dinobatkan menjadi Sultanul Aulia, pemimpinnya para wali itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Untuk aku sembarangan bahayanya, ya, aku jadi walinya, ya Allahnya, nah, wali murid barunya itu. Nah, itu. Kamu juga sebagai eta mau murid atau mau jadi wali mau ya, gitu. Jomblo tidak mau jadi wali, jomblo mah, oleh kota jadi nah kita setelah itu akhirnya makanya kemarin dibahaskan ya di punggung kan walikat bahasanya punggung ya, di punggung Tuan Syekh Abdul Qadir ini ada telapak kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi ciri itunya ciri kawalian ya. Nah setelah itu Rasulullah naik ke buruk langsung melakukan Isra Mi'raj. Nah, kisah sepintas yang kita bahas. Isra Mi'raj itu kejadian yang luar biasa, yang tidak masuk akal. Yang hanya mungkin dihitung dari hitungan jam. Malam, perjalanan malam. Sabarasi malam, sabar jamnya. Sedangkan perjalanan dari Mekah ke Palestina dulu, ulahkan dulu, akhirnya lumayan. Ya, dulu itu bisa menghabiskan hitungan hari. Mungkin bisa naik ontak kan sedang loh. Ya, apalagi Mi'raj, ya luar biasa. Nah, ketika selesai Isra Mi'raj, pertama Rasulullah datang menceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang perjalanan Isra Mi'raj. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu kapan terjadi? Tadi malam. Dan subuh sudah datang ke Mekah kembali. Sayyidina Abu Bakar yang mempunyai gelar As-Siddiq benar dan membenarkan pada saat itu meyakini bahwa Rasulullah telah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, di sana mulai banyak sekali orang Islam yang kembali murtad karena tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, yang dipelopori oleh ya, tadi Abu Lahabnya, Abu Jahal bagiannya pelopori. Nah, akhirnya datanglah Abu Lahab ke tempat Rasulullah SAW yang terdengar bahwa tadi malam sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj perjalanan dari Mekah ke Palestina, terus ke Sidratul Muntaha. Nah, orang lain tidak percaya, tidak masuk akal. Ingat, nama mukjizat amrun khariqul ada. Mukjizat itu sesuatu hal yang tidak akan masuk akal. Tidak masuk akal, mau arti. Karena kenapa? Kan asro bahasan lagi. Diperjalankan. Rasulullah diperjalankan, dilempangkan sebenarnya ke Allah Subhanahu wa taala. Semua arti akal. Nah, setelah itu akhirnya kafir Quraisy dan dipimpinku rakyat lagi dengkot lagi kan, datang ke Rasulullah, ke tempat Rasulullah. Muhammad, apakah benar kamu tadi malam telah Isra Mi'raj? Kendaraan apa yang kamu tunggangi? Nah, dijawab, ya benar. Nah, coba kita tes. Kamu bisa berdiri gak? Nah, kata Rasulullah, bisa berdiri. Angkat kaki satu, angkat kaki dua, gak bisa. Ya, jatuh kaki duanya. Nah, di sanalah Rasulullah ditertawakan oleh kafir Quraisy. Bagaimana bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, sedangkan disuruh mengangkat dua kaki pun nggak bisa. Arek kumahiber tuh namanya. Nah, mulai yang orang-orang yang berpikir dengan akalnya mental, ya kan? Dihasut lah. Itu mungkin, nggak mungkin bisa perjalanan yang menempuh sekian waktu 2-3 hari mungkin tadinya ditempuh dalam waktu setengah malam, itu mungkin. Nah, mulai orang yang beriman berkurang iman. Bohong, katanya. Nah, kira-kira kalau kita ada di sana, kemana menurut orang? Eta. Hah? Si Eta? Ya, si Eta bohong baik. Saya percaya. Nah, makanya kenapa? Ketika kita sudah mengimani kepada apalagi kan itu utusan Allah, benar tidak? Ya, walaupun mustahil itu tetap kita harus percaya, ya kan? Karena kan amrun wa khariqul adat, beda nak mukjizat amrun khariqul adat atau ejeng sihir pan hampir mirip. Benar ya? Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam ejeng sedang tukang sihir Firaun. Tukang sihir Firaun mengeluarkan tali tambang ya dan menjadi ular. Nabi Musa tongkatnya jadi ular. Hasilnya sama-sama ular. Berarti cuma beda mengeluarkan. Sepintas disebutkan, ada yang menyebutkan ketika Nabi Musa itu sihir, ya kan? Tapi orang yang mengimani itu mukjizat, ya kan? Nah itu kembali keimanan kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh api, ya nar kuni badan salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu dingin dan adem kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika orang yang mempunyai keimanan kepada Nabi Ibrahim itu disebutkan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika tidak iman disebutkan sihir. Paham enggak? Nah, makanya di sana pun Isra dan Mi'raj penting. Iman itu apa penting ya? Iman itu iya ya. Itu. Iman itu penting, luar biasa. Karena keimanan itu tidak bisa dilogikakan. Benar enggak? Bisa dilogikakan ya keimanan. Itu percaya, benar percaya. Nah, makanya balik lagi. Semua orang-orang kafir dihasut bahwa Nabi Muhammad itu, pembohong yang telah mengatakan Isra Mi'raj yang tidak masuk akal. Nah, ini orang yang mau masuk akal. Nah, terus akhirnya yang bisa menjawab adalah bukan akal tapi iman. Benar tuh? Nah, semua orang dihasut, akhirnya banyak yang terhasut. Datanglah Quraisy itu ke kafir Quraisy ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ditanyakan, Abu Bakar, kamu percaya kepada Muhammad? Yang gini-gini ceritanya ternyata bohong adanya. Dengan kepercayaan, dengan keyakinan tegasnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, wahai kafir Quraisy, dengarkan ucapanku. Aku percaya atas apa yang dikatakan oleh Muhammad. Lebih dari itu pun aku percaya. Nah, iman kan? Nah, jadi itu maka iya. Nah, itulah. Iya, nu kuat, nu mahal teh. Iya kan? Kan itu bohong. Benar. Kalau di logika itu bohong. Tapi kalau menurut nah tidak ada kebohongan.
yakin tadi teh ya. Nah, itulah mahal tuh iman. Nah, terus karena kenapa? Kalau dilogikakan itu atau sih bohong namanya gitu. Udah tuh ya. Sika goreng memang deh udah tuh ya. Iya, iya. Hasilnya tuh sih tadi tuh ya. Makanya lihat keluarnya dari siapa. Terus berikutnya datang lagi ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman yang luar biasa Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tanya seperti itu. Ali, kamu percaya seperti Abu Bakar? Sayyidina Ali tidak memberi syarat apapun, langsung menarik pedangnya dan langsung menebas lehernya. Angges beres. Ya, cicing. Ngomong baik tadi ya, ya dikena itu lebih kuat, bener kayak gimana? Nah, itu. Nah, ternyata di sanalah mulai disurtil, dipilih mana orang yang benar-benar iman, mana orang yang hanya ikut-ikutan. Bener tuh? Nah, mun orang didinya kumaha? Tadi tuh ya, Anggus. Nah, itu. Karena kenapa? Kan logikanya bener manusia Rasulullah manusia biasa, manusia tapi bukan manusia biasa. Ya, harus dijelaskan dengan keimanan. Terus berikutnya, nah orang-orang yang kafir itu hanya mengandalkan akalnya. Nah di sini seseorang yang dengan akalnya akan tersesat. Al-akli zol ya. Barang siapa yang berpegang pada akalnya maka akan sesat. Nah tadi itu orang memikir akalnya baik. Kiai Allah salah baik, kiai salah cai mah bukan nama. Salah di baik ya dikena. Makanya tadi itu ya, geus ulama tadi nuaun teh sama salah baik. Awas dikena. Kadang-kadang geus khawarik mah aneh ieu ya. Dikena tingkatannya memang geus beda. Terlihatnya itu coba Nabi Musa mengeluarkan ular sama ular bener tuh? Siga sihir mana? Siga sihir, siga goreng bener tuh? Nah itu. Tapi itulah dijawabnya dengan keimanan. Nah, ketika seseorang memakai logika, mukjizat tersebut akan seolah-olah seperti sihir. Yang benar pun akan menjadi salah. Nah, karena kenapa? Yang mikirnya adalah akal. Itu. Makanya tadi itu ya. Kita bahas masalah akal. Nah, kenapa orang yang tersesat akan tersesat ketika mengandalkan akal? Karena kenapa? Akal itu adalah makhluk lemah. Makhluk lemah. Jangankan akal, kitanya pun lemah. Nah, dibalikan deh. Balikan lagi, coba. Seseorang yang mengandalkan akal. Ya, termasuk orang ya, aku bikin ku akal lah ya. Itu ya. Ku akal. Nah, tadi itu ya. Kita berpikir seluruh anggota badan kita pikir banyak yang masuk akal apa yang banyak yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Ya kan? Oke, tangan, mata kita bisa gerakkan. Coba giliran siapa yang menggerakkan jantung jutaan kali sehari? Kartu akal tuh. Ya, menggerakkan paru-paru, limpa, dan segala macam sel-sel yang miliaran. Sana gerakkan. Ya, di tubuh kita itu sebenarnya banyak yang tidak masuk. Dan kita tanpa sadari akal kita pun sehingga akal kita bisa memikir, bisa menghayat, traveling segala macam, itu pun tidak masuk. Coba gitu. Kunaon akalan. Kunaon ini akal bisa mikir, kok akal bisa kieu, kok akal bisa ada memori menyimpan dan segala macam, masuk akal tuh. Seseorang yang mengandalkan akal, ternyata akal itu tidak masuk akal. Ya, gitu. Tapi asaman. Ya, makanya kenapa ketika menghukumi kepada Rasulullah SAW dan segala macamnya dibarengi dengan keimanan, ya apalagi kita hanya mendengarkan cerita, ya bohong sih mah dikena dan yang mahal itu adalah iman percaya, gitu. Walaupun menurut pikiran kita itu jelek ya karena atau beda neuleuh benernya, sama-sama orai sama kan beda dengan kena itu beda sama-sama seni memang beda seninya itu ya. Nah itu. Nah maka di Isra Mi'raj itu tersebut yaitu mengandalkan keimanan, mengandalkan keyakinan, mengandalkan kekuatan iman, keteguhan iman seorang atas percaya dan tidaknya. Yang hebatnya ketika 4 sahabat itu Sayyidina Abu Bakar leuwih ti kitu ge percaya ini. Luar biasa kita. Dikena. Asa majikan asal lagi majikan dikena. Nah itulah dikena.
Makanya. Gampang aja. Eleh akal. Enak kali ya. Nah, itulah logikanya. Nah, jadi kisah Isra Mi'raj menjadikan sebuah pelajaran. Kalau kita bicarakan Isra Mi'raj itu banyak yang tidak masuk akal. Nanti kita bicarakan. Nah, jadi termasuk ini, rohnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ini lahirnya pada tahun 470 lahirnya. Rasulullah bahkan gitu ya, atau 400 tahun lalu beda lagi ya. Kok bisa datang eta runa kumahanya? Atau engke. Makarti mah sedan ya. Paham ya? Terus Mangko bah 12. Mangko ka-12 nyadoskeun yanana guru sareng wali kana kaluhurana martabat Sayyid Abdul Qadir. Carioskeun dina kitab Raudatul Qadir di mana Syekh Abdul Tos. Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, semua guru-guru, semua wali pada zamannya sudah masyhur nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani akan dilahirkan seorang pemimpin para wali, Sultanul Aulia. Terkenal namanya Abdul Qadir Jailani. Kapan terkenalnya? 300 tahun sebelum dilahirkan. Hebat tuh. Aneh tuh. Karomah eta nama. Beda jeung urang. Encan ngaji berojol bancanya orang itu lebih kenal laki. Bener tuh? Hah? Laki-laki atau perempuan belum tahu. Ini 300 tahun lagi sudah diketahui dan masyhur kewaliannya. Hah? Coba masing-masing nulis por anak bain ya, nonton mancan lah gitu. Nah, ketika di perut ya, ulah kan di perut orang wanita, ketika ayeuna tidak tahu ini akan jadi apa. Ya, itu. Nah, makanya karena Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 300 tahun sebelum dilahirkan sudah masyhur kewaliannya dan para wali ulama segala macam menunggu kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Subha percis eyangnya. Tapi ini luar biasa ya, ribuan tahun sebelum dilahirkan sudah terkenal. Kenapa sudah terkenal? Nabi Adam pun sudah mengenal Rasulullah SAW. Dimulai dari Adam. Nabi Adam SAW diturunkan di surga ke bumi, dipisahkan dengan Siti Hawa, melakukan satu kesalahan, sujud 40 tahun. Tobat ke Allah Subhanahu wa taala. Satu kesalahan. Benar, ya Allah, tadi itu ya. Ketika bangkit dari sujudnya, nah, Nabi Adam melihat sebuah tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kaget Nabi Adam. Dengan nama ada Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, siapa Muhammad? Malaikatkah? Manusiakah? Atau makhluk yang lain? Mulia sekali itu. Karena kenapa? Disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat lain yang doang. Berarti ya, istimewa. Dijawablah. Adam, ini adalah salah satu bakal cikal anak cucu kamu. Ini adalah alasan aku menciptakan dunia dan seisinya, menciptakan makhluk dan segala macam. Seandainya roh Nabi Muhammad tidak aku ciptakan, tidak akan ciptakan semuanya. Nah, aktor utama Nabi Muhammad tetap ya. Gitu ya. Karena Quran di la ilaha illallah Muhammadur lain. Untuk gimin segala macam kobo ya Allah. Nah, gitu kan luar biasa. Pemimpinnya para nabi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sanalah Rasulullah, di sanalah Nabi Adam mengambil sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Nah, gitu ya. Bertawasul melalui perantaraan. Ya Allah, bahasa orang Arabnya. Ya Allah, demi keagungan Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ampuni dosaku ya Allah. Dia membawa saya dia baik. Gitu ya. Nah, karena kenapa? Rasulullah Nabi Adam itu membawa nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya cek bahasa orang, ya udah diampuni. Itu disebabkan wasilahnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dinya mulai tawasul eta. Nabi Adam ge sok tawasul. Ya, kunaon kuring abi ya tadi teh ya. Memberikan wasilah, perantaraan dan nyambungkeun
ya siga orang jarah, kita jarah ke wali segala macam kan nitip doa ya, lain bang ijabahkeun ya Allah sembarangan ya. Karena kenapa? Yang membawa aspirasinya kan lain deh, bener kekasih Allah, bener tuh. Nih, seperti itulah. Sehingga kalau jika kita mempunyai sebuah aspirasi kan disampaikan oleh orang-orang mungkin dari ajudan dan segala macam sampailah ke lamun gubernur-gubernurnya segala macam. Atau bupati-bupati, coba ketika kita punya aspirasi datang langsung ke kantor bupati, rek naon. Sir, Contoh. siap Nah, siap. nah itulah. Jadi Rasulullah mah luar biasa. Sebelum di Nabi Adam diciptakan, roh Rasulullah sudah diciptakan. Nah, itulah. Terus. 13 hari Minggu baru ke-13 sampai jalmaan jalmaan jenengan saya Abdul Qadir ke gaduh kudu. Nah, dulu ketika pas waktu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di sana hidup, yaitu namanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak punya wudhu, maka seketika akan terlepas kepalanya kepada diri tubuhnya. Lepasnya. Ada sapat turun ya di laut ya. Nah, akhirnya luar biasa karoman luar biasanya. Makanya ditegur oleh Rasulullah, Abdul Qadir cabut pekerjaanmu karena kasihan kepada umat-umat di akhir zaman. Jangankan menyebut namamu, menyebut nama Allah dan namaku juga di akhir zaman itu tidak memiliki adab atau tidak memiliki wudu. Nah, dan setelah itu akhirnya datanglah para ulama, para tokoh-tokoh kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani untuk memohon, Tuan Syekh mohon cabut pekerjaan ini. Karena kenapa? Ulur kami parahi kami. Banyak orang yang sudah korban. Kenapa korban? Karena menyebut namamu, tidak punya wudhu, lepas jadi kita. Maka terlepaslah kepalanya. Ya, itu sapat beungna ya. Lehernya putusnya. Nah, dijawablah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, masyarakat, para kiai, para ulama, dengarkan, ini sebenarnya bukan keinginan dan kehendak saya pribadi. Nah, karena ini kehendak Allah, pemberian dari Allah Subhanahu, dikarenakan saya telah mengagungkan Allah, maka Allah mengagungkan nama saya. Nah, tapi setelah itu Tuan Syekh Abdul Qadir ini berdoa kepada Allah supaya itu dicabut, dan alhamdulillah pekerjaan itu dicabut. Coba untuk cabut, sapat kabeh orangnya. Bahayanya. Itulah. Terus. Hari mangkobanu ke-14 nyarioskeun jalma anu hadiah ka Abdul Qadir dihasilkeun nyarioskeun ku guru-guru anu ruhum saha jalma anu nyebutkeun jenengan Syekh Abdul Qadir teu boga wudu maka eta jalma Gusti Allah dirupakeun Terus. Nyambung dari tadi. Tadi kan ketika menyebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani wudhu, maka lepas kepalanya. Nah, diganti nama. Cuma disulitkan rizkinya. Ya, itu. Aduh. Ya, disebutkan kata buka wudhu, saya miliknya kita. Itu. Nah, itulah. Seharusnya ketika menyebutkan harus mempunyai wudhu. Dan disebutkan lagi, barang siapa yang berhadiah nadar, contohnya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka harus dicukupi, maka harus dilakukan. Karena kenapa? Takut bisa kalah walatnya. Contoh, jika saya contohnya arek maca aseh atau macam manakib, terserah gitu, apapun nazar mengatasnamakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka harus dilakukan. Karena kenapa? Bisi kawalatnya, bahayanya. Nah, dan berikutnya lagi, barang siapa yang memberikan sodakoh, manis-manisan pada malam Jumat, habis dengan sodakoh lah, dan membacakan Fatihah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka orang tersebut itu akan diberikan
akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan dihasilkan syafaat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan dihasilkan maksudnya. Asok masalah tilok mau di mana lagi ya? Nah, itu. Jadi itu luar biasa. Makanya maca memberikan hadiah membaca Fatihah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani di malam Jumat dan kita sedekah, nah akan dihasilkan maksud kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, terus berikutnya menjelaskan lagi yang membaca Fatihah ketika sebelum makan dihadiahkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka akan diberikan kegampangan, tidak disulitkan urusan dunia dan akhirat. Mual hesedahar, tidak akan susah makan. Ya, setiap makan sebelum makan hadiah kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Osok, alhamdulillah. Allah barik lagi ente, iya banyak. Mantan itu ya, ada lagi nafsu tuh ya orang mantan itu ya, lapar dan lagi itu ya. Kudu nama tadi ya, makan sebelum lapar. Berarti sebelum kenyang. Dibalik orang banyak. Nah, dan seseorang yang membaca Al-Fatihah menyebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir, menyebutkan nama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keadaan punya wudu ikhlas, dalam keadaan ikhlas, maka akan disenangkan orang itu pada hari itu, diberi kesenangan pada hari itu, dan orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namanya disebut Abdul Qadir, namanya doang luar biasa ya. Gitu. Makanya komo lamun maca siga hiji nanya ibadah Allah no, ibadah Allah jauh atau nasabun ulun biasa. Pernah kejadian ya sebutkan ketika kita punya keinginan ya. Ini banyak yang membuktikan ulama-ulama banyak yang baca ibadah Allah ya malam waktu malam ya dia kena ulah 1400 kali sedang ya insyaallah hasilnya ibadah Allah di dalam ya gitu. Karena kenapa? Urang mah hayang macana hiji nanti ada hayang hasilna loba. Piomongan tadi teh eta. Nu aneh deui teu baca-baca can hayang hasil. Ya Allah. Makanya itulah luar biasa. Karomah Syekh Abdul Qadir. Masih banyak masa cerita-cerita karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Maka dari sebab itu haruslah kita berpegang teguh ya pada ajaran. Maka diceritakan Rasulullah SAW itu memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ay yusakana. Sesungguhnya setiap individu itu harus memiliki keteguhan jiwa untuk memegang satu hal kebenaran. Dan keteguhan jiwa itu akan muncul dari keistiqomahan hati kita. Maka keteguhan jiwa penting. Karena kenapa? Galeong gitu kan. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina. Ya. Dan semua individual itu, semua manusia harus memiliki keteguhan jiwa untuk berpegang kepada yang hak, kepada yang benar. Tadi itu ya. Kalau mau teguh kumaha? Ngaleog deui tadi itu. Dan keteguhan jiwa itu munculnya kapan? Ketika kita istiqomah dalam hati kita. Istiqomah. Ya. Continue kan? Terus-terusan. Nah, dalam artian. Baik dalam keadaan suka atau duka. Nah, terubah sih namanya. Tetap baik gitu ya. Iya kan. Tadi itu ya. Nah, makanya biasanya kan orang beda. Kerebut. Eta. Susah. Eta gitu lah ya, dia kena. Ya Allah, ya garak ya Allah ya. Itu. Karena dari semua itu mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Al istiqomah tajibul karomah. Istiqomah itu menarik kepada kemuliaan. Karena kenapa? Istiqomah eta berat ya. Dan sehingga
kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam beribadah kepada Allah SWT, di dalam mengaji ilmu dan segala macam, beribadah segala istiqomah, sehingga istiqomah itu akan menimbulkan sebuah kemuliaan pada kita di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah.